Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya kita ketemu kembali. Masih di bahasan yang sama yaitu kertas kerja. Kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang kertas kerja pakai metode Labarugi, Ikhtisar Labarugi. Nah, sekarang kita membahas kertas kerja dengan metode HPP, harga pokok penjualan. Nah, langkah yang pertama masih sama ya. Yang pertama adalah salin dan tempelkanlah soal dari neraca saldo. Soalnya kemarin kan ini. Ini kan? Nah, ini kan dari kas sampai total. Kolom 1 sampai kolom 3. Salin kemudian ditempelkan. Tempelkan ke kolom neraca saldo, kolom keterangan dan neraca saldo. Pastikan totalnya adalah sama. 406.400.000. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah salin dan tempelkan data yang dari ayat jurnal penyesuaian yang metode HPP yang pakai pendekatan harga pokok penjualan. Kalau kemarin kita akan membahas ya mengerjakannya yang di kiri ini pakai laba rugi, yang kanan ini adalah HPP. Jadi yang disalin dan ditempelkan adalah yang di sini. Oke ya, satu persatu kita tempelkan ke dalam kolom AJP. Baik, di sini ada beban perlengkapan toko debit 1.520.000. Jadi, masukkan ke sini. Beban perlengkapan toko 1.520.000. 1.520.000. Beban perlengkapan toko. Di sini adakah beban perlengkapan toko? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka bikin sendiri di sini. Nah, sudah ada sebenarnya tulisannya ya. Tinggal dihitamkan. Di sebelah mana tadi? Debit 1 juta berapa? 520.000. Oke, kalau sudah, lagi. Debit perlengkapan toko 1.520.000. Nah, ditulis. Di sini kita cari perlengkapan toko. Oh, sudah ada. Kalau sudah ada, tidak perlu nulis di sini. Tinggal dimasukkan sebelah kredit. Nah, tinggal dihitamkan. 1.520.000 rupiah. Kemudian yang kedua, beban perlengkapan kantor debit 240.000. Beban perlengkapan kantor sudah ada belum di sini? Oh, ternyata belum ada. Kalau belum ada, ya sudah ditambahkan di sini. Di sebelah mana tadi? Debit 240.000 rupiah. Lalu lagi, pokoknya gitu terus, yang telaten, yang teliti, yang sabar. Perlengkapan kantor 240.000. Perlengkapan kantor. Oh, sudah ada di sini. Ya sudah, tuliskan di sini 240.000. Lanjutkan. Beban asuransi debit 1.720.000. Beban asuransi. Adakah beban asuransi di sini? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana caranya? Ditambahkan sendiri. Tadi sebelah debit ya, sebesar berapa? 1.720.000. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka kredit. Kita cari di sini, ada nggak asuransi dibayar di muka? Oh, ada. Tinggal dimasukkan di sebelah kredit. Sama, 1.720.000. Kemudian beban penyusutan peralatan toko 3.500.000. Beban penyusutan peralatan toko. Adakah di sini? Beban penyusutan peralatan toko. Tidak ada. Kalau tidak ada, ditambahkan. Taruh di sebelah debit. Lalu, ada lagi kah? Masih banyak. Akumulasi penyusutan peralatan toko 3.500.000 rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan toko. Ada nggak? Oh, ada. Oh, ada. Sebelah mana? Kredit ya? Kredit berapa? 3.500.000 rupiah. Lalu beban penyusutan peralatan kantor debit 580.000. Ada nggak di situ? Beban penyusutan? Nggak ada ya? Tambahkan di sini. Kalau nggak ada, tambahkan. Berapa? 580.000. Nah, ada kredit akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 580.000. Ada nggak akumulasi penyusutan peralatan kantor? Ada. Kalau ada ya tinggal di
salin tempel 580.000. Beban gaji penjualan 440.000, debit. Beban gaji penjualan ada nggak di sini? Oh ada, tinggal ditempel. Lalu pasangannya apa? Utang gaji penjualan. Ada nggak di sana? Utang gaji penjualan. Oh tidak ada. Kalau tidak ada, ditambahkan di sini. Sebelah kredit ya. Jangan lupa. Ini masuknya jangan sampai salah kebolak-balik. Hati-hati banget. Makanya di sini saya bikin apa? Wristband ya, biar tetap kelihatan. Kalau nulis di kertas harus hati-hati banget. Saya lanjutkan ya. Beban gaji kantor 120.000. Beban gaji kantor. Oh ada. Kalau ada gampang. Tinggal ditulis. Pasangannya apa? Utang gaji kantor. Utang gaji kantor. Utang gaji kantor. Ada nggak? Oh nggak ada. Kalau nggak ada ditulis di sini. Sebesar berapa ya? 120.000 di sebelah kredit. Lalu beban pajak penghasilan 500.000. Beban pajak penghasilan sudah ada sebelumnya. Ya sudah, masukkan ke debit 500.000. Pasangannya apa? Utang pajak penghasilan 500.000. Utang pajak penghasilan ada nggak? Ada belum? Oh ini, utang PPh itu. PPh itu kan singkatan dari pajak penghasilan. Letakkan di sini. 500.000. Sudah selesai kan? Ini untuk yang ayat jurnal penyesuaian yang sama dengan yang metode ikhtisar laba rugi. Bedanya sekarang ada akun harga pokok penjualan. Jadi pelan-pelan di sini HPP-nya ada 4, ada 1, 2, 3, 4. Masukkan semuanya. HPP yang debit 52.540.000. HPP yang debit 52.45.000. HPP ya. HPP di sini belum ada, tinggal ditambahkan sebelah debit berapa tadi? 52.540.000. Kemudian persediaan barang dagang kredit 52.540.000. Persediaan barang dagang kredit 52 juta sekian. Lalu persediaan barang dagang debit 57.460.000. Sebelah debit di sini ya. Nah, kelihatan kan sebelah debit dihitamkan. Oke, sudah ada. Pasangannya apa? HPP lagi 57.460.000 sebelah kredit. Nah, sebelah kredit di sini. Oke, lalu lagi HPP lagi sebelah debit 166.800.000. Sebelah debit ya udah tumbuk aja di sini, ditumbuk di sini. Oke. Terus pembelian ya, pembelian di sini pembelian langsung aja pembelian dan penakut pembelian ini kan fungsinya kan mengenolkan kan, berarti kan yang awalnya debit jadi kredit kan, sebagai kredit semua ya. Saya masukkan di sini sudah ada pembelian dan beban akut pembelian, tinggal kamkan beban akut pembelian juga ada di sebelah kredit semua loh ya. Jadi semua, lalu yang retur sama potongan itu jadinya debit. Retur sama potongan ya, di sini letaknya. Biar 0 kan awalnya kredit, biar 0 kan jadi debit. Ya ikutin aja yang ada di AJP, karena tadi letaknya di AJP kan apa? Debit ya. Lalu yang terakhir adalah HPP sebelah kredit 4.400.000. Oke, sudah selesai yang di kolom jurnal penyesuaian. Tinggal dijumlahkan, hasilnya harus sama. Di sum ya, kalau di Excel tinggal pakai rumus ini. Nah, sum dari atas sampai bawah. Setelah itu, kalau sudah di kolom jurnal penyesuaian, di NSD-nya. Di NSD, neraca saldo setelah disesuaikan, masih ingat caranya? Kalau debit ketemu debit, maka bertambah dan hasilnya terletak di debit. Kalau debit ketemu kredit, hasilnya operasinya adalah berkurang, letaknya di sebelah debit. Kalau kredit ketemu kredit, hasilnya adalah bertambah dan letaknya di sebelah
kredit. Kalau kredit ketemu debit, hasilnya, bukan hasilnya ya, operasinya berkurang, letaknya yang di DNSC adalah kredit. Oke, kita langsung operasikan aja. Debit, di neraca saldo ada debit, di jumlah penyesuaian kok 0, maka ya sudah, 5.060.000 ditambah dengan 0 kan ini tetap hasilnya, tetap debit. Nah, lalu yang persediaan barang dagang. Ada debit, ada kredit. Maka yang debit sama debit ditambahkan dulu, kemudian dikurangi yang kredit. Atau yang debit dikurangi kredit dulu kan jadi 0. Terus menambahkan yang debit. Maka hasilnya adalah debit. Nanti dihitung ya, 52.540.000 dikurangi 52.540.000 kan 0. Terus ditambah 57.460.000 kan hasilnya sama, 57.460.000. Lalu perlengkapan yang ini, debit ketemu kredit. Nah, maka ini hasilnya adalah ini dikurangi ini. Karena awalnya debit, maka letaknya di sebelah debit. Hasilnya 540.000. Terus debit ketemu kredit berbeda kan? Maka berkurang, 620.000 dikurangi 240.000. Hasilnya adalah 380.000. Debit ketemu kredit, hasilnya nanti berkurang. Berapa hasilnya? 640.000. Peralatan toko, di sini ada angka di kolom neraca saldo, di jumlah penyesuaian nggak ada angka, maka tetap nominalnya. Ini debit, ini debit. Yang ini kredit, ini kredit. Nah, kredit ketemu kredit, intinya adalah kalau sesama jenis ditambah, maka 1.280.000 ditambah 3.500.000. Hasilnya adalah 4.780.000. Peralatan kantor, ada angkanya. Di sini nggak ada angkanya. Ya tetap no, ini ditambah 0, maka hasilnya di debit. Kemudian ini kredit ketemu kredit. Wah, kalau kredit ketemu kredit gimana? Bertambah di sini jumlah kredit. Lalu di sini ada kredit, ini kok 0. Berarti kan tetap kan? Tetap 10.240.000. Utang PPH, kredit ketemu kredit. Oh, bertambah. Maka 120 ditambah 500.000, hasilnya 620.000. 80.060.000 ditambah 0. Oh, nggak ada. Ya sudah, angkanya tetap 86.060.000. Ini juga 0. Nah, ini 0 juga. Ini 0 juga di sini. Ya tinggal diganti aja. Disalin, ditempel. Itu kalau pakai Excel. Nah, terus, ini yang unik ya. Yang unik di HPP adalah mengenolkan kelompok pembelian. Ini debit ketemu kredit, nominalnya sama berarti 0. Ini kredit ketemu debit, nominalnya sama berarti 0. Berarti ini nggak ada angkanya semua karena sudah dienolkan. Gitu ya. Lalu yang di sini, debit ketemu debit. Sesama jenis, maka bertambah. 39 juta sekian ditambah 440.000. Hasilnya adalah 40.260.000. Ini ada angkanya, ini nggak ada angkanya. Berarti angkanya yang tetap ini tinggal disalin. Lalu, debit ketemu debit. Bertambah di sebelah debit. Debit ada, di sini debit, di sini nggak ada angkanya. Ya sudah, tinggal disalin. Debit ketemu debit, sesama jenis bertambah, tinggal disalin. Tinggal disalin, dijumlahkan dulu baru ditulis. Kalau ini tinggal disalin, tempelkan ke sini. Nah, ini 0. Tapi hati-hati ya, yang disalin cuman sampai sebelum HPP. Nah, di sini. Lalu kalau HPP gimana? Kalau HPP cukup 1 aja. 1 ya. Nih, ini gimana? Ini taruh sini, tapi 1 aja. Maka yang debit sama debit ditambah, yang kredit sama kredit juga ditambah, lalu yang debit dikurangi kredit. Maka hasilnya adalah ini kosong semua.
terus dijumlahkan, jumlahnya harus sama. Oke, gitu ya. Gitu untuk yang kolom NSD. Sekarang ke kolom laba rugi dan neraca. Kenapa dan? Karena ngisinya bareng-bareng. Tapi nanti ngisinya pakai atau. Kenapa atau? Karena hanya salah satu. Masih ingat ya? Yang masuk kolom laba rugi adalah yang pendapatan, beban, penjualan, pembelian. Yang masuk neraca adalah golongan akun harta, utang, dan modal. Nah, kita lihat sumbernya dari NSD ya. Sumbernya dari NSD. Jadi jangan sampai salah. Biasanya kalau tidak teliti, bisa saja ambil dari neraca saldo yang ini. Dia harus teliti betul. Oke, kita lihat dulu yang angka ini. Ini dari kas sampai modal, sampai prefer ini, masukkan ke neraca. Jadi sampai ke 17 ini ya, masukkan ke neraca. Nah, angkanya ini tinggal disalin ke neraca. Kemudian yang ini, yang dari penjualan sampai bawah ya, sebelum utang. Kenapa kok sebelum utang? Karena utang kan nggak masuk laba rugi. Ya, tempelkan di sini. Nah, tempelkan di sini. Nah, sudah. Masuk ya ke sini. Lalu yang utang itu kan masuknya neraca. Berarti keluarnya di sini. Tinggal disalin aja. Nah, sama kan? Terus HPP itu masuknya di laba rugi. Oke, selesai ya. Kalau selesai, dijumlahkan. Masih seperti yang kemarin, khusus yang kolom laba rugi itu jumlahnya tidak sama, tidak seimbang. Yang seimbang adalah selisihnya. Oke, di sini kelihatan yang kredit lebih besar daripada debit. Maka penjualan itu lebih banyak daripada pembelian. Beban-beban. Nah, gitu. Karena yang ada di akun kredit ini apa saja? Penjualan. Nah, tinggal dilihat dari sini. Oh, berarti penjualan lebih banyak dari retur penjualan, beban, dan HPP-nya. Maka selisihnya ditaruh di sini. Sebanyak berapa? 303.240.000 dikurangi 272.940.000 hasilnya adalah 30.300.000. Letakkan di sini. Setelah diletakkan di sini, nah di sini juga dicek. Di sini yang lebih banyak mana? Debit kan? Maka 134.200.000 dikurangi 103.900.000 maka hasilnya ditaruh di sini. Kalau sama maka betul. Ternyata sama. Nah, di sini ini maksudnya 30.300.000 adalah labanya. Kalau laba maka kita kasih keterangan laba. Tidak berhenti di situ. Yang paling bawah kita saldokan, kita totalkan, maka jumlahnya sama. Kelihatan ya? Jumlahnya sama. Nah, saya besarkan di sini. Nah, jumlahnya sama sekarang. Kenapa sama? Karena sudah ditotalkan dengan labanya. Di sini juga sudah ditambahkan dengan labanya, maka akhirnya kolom laba rugi dan kolom neraca itu sama setelah ditambah dengan laba. Itu yang dimaksud dengan bagaimana cara mengisi atau mengerjakan kertas kerja dengan pendekatan harga pokok penjualan. Dan ingat bahwa hasilnya atau laba atau ruginya harus sama dengan jika dikerjakan dengan metode ikhtisar laba rugi. Kita lihat yang kemarin, ternyata labanya sama, ya kan? Jadi caranya berbeda, tapi laba atau ruginya harus sama. Kalau tidak sama, maka harus diulangi lagi sampai sama. Berarti ada yang kurang teliti.
Begitu dulu ya. Pelan-pelan mengerjakannya, dipraktikkan secara mandiri biar tahu dan merasakan puasnya mengerjakan kertas kerja yang katanya paling menantang ini. Baik, itu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.